kita ini di Indonesia madhabnya konon itu Syafi'i. Apakah benar sih kita itu madhabnya Syafi'i? Apakah iya madhab Syafi'i itu madhab yang paling banyak digunakan di negara-negara Islam? Wallahu alam, saya tidak setuju itu. Saya tidak setuju ya. Ini yang saya pahami mayoritas madhab yang digunakan adalah madhab Hanafi. Hanafi itu negara mana-mana yang Hanafi itu biasanya India itu Hanafi semua, kecuali ada tempat apa itu Fathul Mu'in itu apa? Oh, Malbari. Al-Malibari itu satu provinsi semuanya Syafi'i. Oh, sholat Anda tidak sah dalam muktamad madhab Syafi'i. Ulangi lagi loh, saya sudah 10 tahun semacam ini. Tidak perlu. Kan kasihan, akhirnya dia merasa Islam itu susah, aku tak murtad wae lah. Gitu kan malah ruwet nanti akhirnya. Malah ruwet, karena itu kalau memang ada diakomodasi tidak ada masalah. Dan tidak perlu tegur. Wah, ada orang setelah salaman karo bojone langsung sholat, jangan ditegur, biarkan saja. Karena ada madhab yang mengakomodasinya. Dan itulah makna la yungkarul mukhtalafu fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa NU Online. Kita bersama dengan Dr. Habib Ali Bagir Asgaf, PhD. Jadi bacanya jangan salah PhD ya, PhD ya. Itu kita si PhD aja. Kita ini pada negara yang mayoritas mazhab Syafi'i, ya. Ini kita memang agak tidak seperti biasa. Habib Ali ini memang kepakarannya tidak hanya ilmu kalam sebagaimana kemarin kalau kita nyimak beliau itu ngomong ilmu kalam terus, kita sesekali ngomong kepakaran beliau di sisi lain. Beliau ini pakar usul fikih, pakar ilmu kalam, pakar mantik, pakar balaghah, pakar yang agak sulit lah pokoknya. Itu beliau pakar. Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kapan-kapan kalau beliau pas ke Indonesia gitu, beliau ini mukimnya sementara ini masih di Malaysia. Jadi kalau ke Indonesia kita konten bersama NU Online. Jadi silahkan pertanyaan nanti ditanyakan di kolom komentar, kapan-kapan insya Allah akan kita sampaikan kepada Habib Ali Bagir Asgaf. Nah, kita akan ngomong soal madhab-madhab Habib Ali. Ini kita ini di Indonesia madhabnya konon itu Syafi'i. Apakah benar sih kita itu madhabnya Syafi'i benar? Struktur mulai A sampai Z itu bagaimana? Pertama, sebelum saya menjawab masalah itu, saya memang benar, kadangkala saya tuh akhir-akhir ini saya tuh lebih dikenal sebagai orang yang mutakalimin ya. Tapi subhanallah, saya sebenarnya bukan mutakalimin hakiki, tapi darurat lah, inna darurat tubihul mahdurat ya. Sebenarnya level saya sangat rendah sekali jika dibanding saya punya guru-guru dan saya punya kawan-kawan di dalam madhab ini. Dan kepakaran saya yang hakiki sebenarnya bukan di dalam ilmu kalam. Saya belajar ilmu kalam mungkin baru sekitar 7-8 tahun belakangan ini saja. Kepakaran saya hakiki dan itu tercermin daripada saya mempunyai jurusan di dalam S1, S2, S3 semuanya dalam fikih dan usul fikih. Jadi ahqaf fikih dan usul fikih. Di Jordan pun master juga sama, ketika di UAE pun juga sama, dan saya juga ketika di Hadramut saya sempat belajar sampai lulus juga di Rubat, mendapat ijazah dari Rubat Tarim. Habib Salim waktu itu. Habib Salim Asyadri yang tanda tangan juga beliau. Dan sekarang ijazahnya ada, saya saya pegang sebelum beliau meninggal. Beliau sempat tanda tangan saya mempunyai ijazah di Rubat, dan saya juga mendapat ijazah tertulis daripada guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, salah seorang mufti Tarim yakni. Setelah saya menghatamkan kitab Minhajut Thalibin di Rubat Tarim bersama beliau selama 3 tahun ya nih. Jadi memang saya pribadi kepakaran saya yang hakiki itu di dalam fikih. Karena saya belajar fikih itu lebih lama daripada saya belajar ilmu kalam. Tapi subhanallah, saya kok berjumpa dengan Syekh Said Foda ya. Berjumpa dengan Syekh Said Foda, akhirnya dikasih ilmu yang lain dan saya bisa untuk menyelesaikan semua muqarrar, semua silabus daripada madrasah Syekh Said Foda, daripada ilmu kalam, mantik, dan usul fikih dan filsafat. Usul fikih ala thariqatil mutakalimin ya nih. Oh, ini filsafat juga, Habib? Filsafat bisa, tapi filsafat yang Aristi, bukan filsafat yang barat seperti filsafatnya Immanuel Kant. Itu untuk sekarang saya bukan punya saya keahlian, yakni saya ada dasar-dasar tapi bukan keahlian sampai mendalam. Tidak dan saya usul fikih. Tidak, kalau fikih, usul fikih, ilmu kalam, mantik, memang keahlian saya
sedikit mendalam sedikit, bukan mendalam sangat ya, ini sedikit mendalam. Saya tidak ingin mengatakan mendalam sangat, nanti dibilang rotok takabur nanti. Rotok takabur. Nah. Dan juga tentang filsafat Aristi yang mungkin filsafatnya Aristoteles itu saya mempunyai pengetahuan sedikit lebih tinggi, mendalam daripada orang-orang pada umumnya mungkin ya. Ini karena basic saya dengan Madrasah Syekh Said Foda yang tidak sebentar, hampir 4 tahun, dan saya pun mendapatkan ijazah resmi tertulis daripada Syekh Said Foda sebelum saya meneruskan PhD saya di UIA. Ini bisa dilihat gitu kalau kalau cocok kan. Para pemirsa, kalau ada soal yang rumit-rumit fikih, usul fikih dan lain-lain ini komen ya. Nanti insya Allah akan kita direct ke beliau. Insya Allah ya. Tadi masalah mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i ini kan memang di Indonesia ini kan mayoritas mazhab Imam Syafi'i, dan saya merasa pribadi saya melihat bahwasanya sebab itu daripada ulama-ulama yang menyebarkan Islam ke Indonesia, karena mereka mayoritas dulu belajar di Yaman atau belajar di Mesir atau belajar di Mekah pada saat itu. Kita lihat Mbah Hasyim Asy'ari itu di Mekah, terus Syekh Yasin Fadani, Kiai Nawawi Al-Bantani, yakni ulama-ulama yang notabene usulnya itu Indonesia. Itu rata-rata belajarnya di Mekah semua, yang mayoritas pada saat itu mazhabnya Syafi'iyul mazhab. Di situ ada Ibn Hajar Al-Haytami dulu di situ ya nih. Kemudian di Mesir juga, siapa yang tidak kenal Mesir? Semuanya mayoritas mazhabnya apa namanya? Syafi'iyul mazhab. Di situ ada Romli, ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ya, bukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya tidak setuju. Dari awal saya tidak setuju untuk menyematkan gelar itu kepada Ibn Taimiyah, tapi sudah saya tulis beberapa tulisan saya. Oh itu. Kapan-kapan itu perlu kita. Oh boleh. Dan saya tetap dengan saya punya prinsip ya nih, karena Syekhul Islam adalah gelar kehormatan untuk ahli sunnah. Gelar kehormatan untuk ahli sunnah, seperti Kiai, Gus itu gelar kehormatan untuk kelompok apa namanya? NU. Iya. Kalau ingin menghormati orang atau ulama dari kalangan NU kita bilang Kiai ataupun Gus. Dari kalangan Sadah kita panggil Habib. Iya. Ya, itu adalah gelar kehormatan daripada setiap kelompok itu. Selama Syekhul Islam untuk kelompok ahli sunnah ya tidak seyogyanya kita gunakan untuk selain ahli sunnah. Syiah mempunyai gelar kehormatan namanya Ayatullah. Orang-orang tabligh mempunyai kehormatan namanya Maulana. Itu saya kira gelar-gelar kehormatan untuk setiap kelompok ya nih. Biarkan saja, tidak ada masalah. Tapi jangan mengambil yang ahli sunnah. Ya sudah kita pakai. Syekhul Islam itu untuk ahli sunnah itu, jangan dipakai untuk selain ahli sunnah. Dan saya meyakini Ibn Taimiyah bukan ahli sunnah ya. Mungkin ada yang tidak setuju dengan saya, tidak dengan setuju. Bisa kita diskusikan ya. Bisa kita diskusikan. Saya kira di Mesir dulu banyak sekali ulama-ulama Syafi'i dan banyak ulama-ulama Indonesia belajar ke Mesir. Termasuk Wali Songo itu sebenarnya dari Yaman. Wallahu a'lam katanya dari Yaman. Itu mungkin perlu ditanya daripada orang yang ahli sejarah. Dan yang saya ketahui daripada guru-guru saya bahwasanya Wali Songo asalnya daripada Yaman. Dan kita mengetahui Yaman itu fikihnya semuanya Syafi'i semua. Sebab itulah yang berdakwah ke Indonesia semuanya itu Syafi'i, maka orang-orang Indonesia pun mayoritas juga mazhab Syafi'i. Akan tetapi kita melihat di dalam reality orang-orang awam itu kan banyak dari mereka itu kan tidak belajar mazhab Syafi'i secara utuh. Jadi mereka beramal pokoknya wis kiaiku ngomong ini ya aku berbuat. Jadi untuk orang-orang awam kita tidak perlu untuk memasukkan mereka kamu harus mazhab Syafi'i. Akan tetapi kita menggunakan sebuah kaidah yang ada di dalam mazhab Syafi'i, yaitu innal ami la mazhabalah, innal amiya la mazhabalah. Bahwasanya orang awam itu tidak mempunyai mazhab. Bukan maknanya wis gue awam toh enggak usah bermadzhab. Enggak semacam itu. Gitu. Akan tetapi maknanya adalah amalnya orang awam, selama dia itu orang awam, ketika amalnya itu tidak bertentangan dengan salah satu daripada madzhabul arba'ah, maka kita anggap amalnya itu sah. Itu namanya al-ami la madzhabalah. Jadi ketika sholatnya ala mazhab Hanafi tidak ada masalah lah. Bukan anti mazhab itu. Bukan anti mazhab. Itu dalilnya bukan innal ami ala mazhab. Bukan macam itu. Bukan maknanya enggak usah bermadzhab, enggak semacam itu. Akan tetapi selama amal perbuatannya bisa kita sahkan dalam koridor salah satu daripada 4 mazhab ini, maknanya Anda benar. Itu gak peduli talfik, gak talfik. Saya pribadi tidak peduli talfik atau tidak talfik.
Karena di talfik pun dalam madzhab Syafi'i, talfik pun boleh dalam beberapa syaratnya. Selama ada pendapat ulama yang memperbolehkan orang awam beribadah semacam ini, tidak ada masalah. Tidak perlu kita suruh dia mengulangi sholat. Oh, sholat Anda tidak sah dalam muktamad madzhab Syafi'i. Ulangi lagi, loh saya sudah 10 tahun semacam ini. Tidak perlu. Tapi ketika kita lihat, oh sholatnya Anda itu disahkan di dalam madzhab Imam Abu Hanifah, tidak ada masalah. Sudahlah, Anda tidak perlu untuk mengulanginya. Berbeda dengan para asatidzah, beda ya. Para ustadz, para kiai, para gus yang sudah expert di dalam madhab, ya mereka memang kena menggunakan muktamad madhab Syafi'i karena nas ini hanya al-amiyah. Berarti misalnya contoh nih, ada seseorang suami, ya, dia madhabnya Syafi'i bersama dengan istri, ya, taunya itu tidak membatalkan, kemudian taunya nggak membatalkan kan, salaman selama ini, tapi kan di madhab lain ya, tidak membatalkan. Betul. Berarti orang itu nggak perlu mengulangi lagi sholatnya setelah dia sudah tahu, tidak perlu dia untuk mengulangi. Kenapa? Karena sholat Anda sudah diakomodasi oleh madhab yang lain. Karena Anda itu orang awam gitu loh. Karena Anda itu orang awam, tidak perlu orang awam itu kita paksakan Anda mesti madhab Syafi'i. Wah, susah. Terus setelah itu dia tahu, karena dia merasa aku kan orang awam, berarti nggak apa-apa dong. Loh, setelah dia tahu tidak bisa. Berarti status awamnya hilang. Status awamnya di dalam masalah ini hilang. Oh begitu. Berarti hilang. Status awam khos itu orang expert tidak itu parsial ya. Saya kira semacam itu. Tidak menyeluruh gitu. Karena ada pendapat namanya ijtihad juz'i. Kecuali kalau dia mengetahui di dalam masalah, lihat ya, di dalam masalah menyentuh perempuan, menyentuh yang bukan muhrim, pendapat Syafi'i membatalkan, pendapat yang lain tidak membatalkan. Saya mentaklid pendapat yang lain. Ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Begitu. Tapi kalau Anda tidak mengetahui ada pendapat yang lain, Anda hanya mengetahui madzhab Syafi'i saja di dalam masalah ini, Anda sudah tidak dikatakan orang awam di dalam masalah ini. Anda mesti taklid madzhab Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Kalau Anda sudah mengetahui pendapat, tidak ada masalah. Anda sudah tidak dikatakan orang awam lagi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Ini penjelasan yang meringankan kita. Jadi yang kalau ngaji setiap hari itu kan setiap ketemu salahnya, setiap ngaji, oh ternyata nggak boleh. Ternyata salah. Iya, itu kan umur 50 harus kodok lagi. Kan kasihan kan? Kan kasihan. Akhirnya dia merasa Islam itu susah, aku tak murtad wae lah. Gitu kan malah ruwet nanti akhirnya. Malah ruwet. Karena itu kalau memang ada diakomodasi tidak ada masalah dan tidak perlu tegur. Iya. Wah, ada orang setelah salaman karo bojone langsung sholat, jangan ditegur, biarkan saja. Karena ada mazhab yang mengakomodasinya, dan itulah makna la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma' alaihi. Kalau ada orang nyolong, teguren. Karena tidak ada mazhab arba'ah pun, tidak ada satupun daripada mazhab arba'ah yang yang memperbolehkan untuk nyolong atau untuk cipika-cipiki, tidak boleh. ada orang mau cipika-cipiki, tidak, tegur, tidak boleh. Tidak ada yang memperbolehkan untuk cipika-cipiki. Berarti kecuali kalau misalnya orang itu sebagai ustadz di lembaga pendidikan boleh ya menegur sesuatu yang mukhtalaf. Oh boleh, tidak ada masalah. Itu karena itu di dalam koridor khas, di dalam koridor dia punya tempat pendidikan. Ini kita cakap di dalam orang awam ya, di dalam orang awam secara umum tidak boleh. Kalau dalam tempat pendidikan, saya punya tempat pendidikan, saya mengatakan yang di sini kena madzhab Syafi'i itu urusan saya. Oh begitu. Begitu pula kalau ada negara Islam, qadhinya Syafi'i, dia boleh menegur karena masuk di dalam kekuasaannya. Tapi di dalam negara yang plural seperti Indonesia dan negara-negara yang lain, kemudian orang yang tidak mempunyai kekuasaan daripada pemerintah untuk menegur atau untuk melazimkan orang dalam mazhab tertentu, tidak boleh dia menegur. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab qawaid fiqhiyah, di dalam kitabnya Syekh Abdullah Al-Lajhi disebutkan bahwasanya ada beberapa pengecualian untuk menegur orang berbuat sesuatu yang mukhtalaf fihi, tapi secara umum tidak boleh ditegur. Ini mazhab yang paling enak. Terakhir Habib, apakah iya bukan tidak boleh ditegur ya, tidak wajib ditegur. Tidak wajib ditegur. Apakah iya mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling banyak digunakan di negara-negara Islam? Wallahu alam, saya tidak setuju itu. Tidak setuju ya. Ini yang saya pahami mayoritas mazhab yang digunakan adalah mazhab Hanafi. Oh gitu.
bukan madhab Syafi'i, ya. Tapi memang antara dua madhab ini selalu ada competition sejak zaman dahulu, ya. Jadi saya kira satu-satunya madhab yang bisa yang bisa compete dengan madhab Syafi'i hanya madhab Hanafi. Madhab Maliki tidak bisa. Madhab Maliki itu ulamanya tidak sebanyak madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Madhab Hanafi banyak loh. Jangan Anda main-main dengan, saya Said Foda itu selalu mengatakan, kelihatannya kok muhakiknya madhab Hanafi lebih banyak daripada muhakiknya madhab Syafi'i. Ya, beliau ini kan muta'assib madhab Syafi'i kan, ta'assubnya madhab Syafi'i. Tapi lah beliau mengatakan, kelihatannya kok muhakiknya banyak madhabnya Hanafi ya, madhabnya Syafi'i. Tapi memang sejak zaman dahulu itu ada persaingan. Ada yang mentafsirkan persaingan itu persaingan ya ingin menolong madhabnya, melestarikan madhabnya. Ada yang mengatakan untuk mendapatkan kekuasaan dalam kerajaan, untuk dapat kerjaan semacam itu. Ada yang mengatakan semacam itu, tapi saya tidak merasa semacam itu, ya. Ini karena ulama-ulama yang hakiki kalau ada persaingan ilmiah, bukan persaingan bukan persaingan kedudukan. Ya, madhab Maliki dia itu sudah stabil di Maghribul Arab, di daerah Maroko. Sana itu rata-rata madhabnya Maliki semua, dan disupport oleh raja. Jadi tidak ada yang bisa untuk mengganggunya. Dia sudah stabil di situ, dan tidak ada yang mengganggunya. Secara otomatis tidak ada kompetisi. Secara keilmuan nggak ada kompetisi. Mereka tidak terlalu kompetisi dengan Syafi'i dan Hanafi, nggak terlalu semacam itu. Sudah nyaman. Karena itu kitab-kitab karangannya nggak sebanyak kitab karangannya Syafi'i dan Hanafi. Dan dulu itu di Aghaf itu ada guru daripada Sudan yang madhabnya Maliki, namanya Dr. Izzuddin. Dia tuh ngeluh dengan guru-gurunya Aghaf itu, kamu itu enak di madhab Syafi'i itu mau cari Illatul Masail Fiqhiyah itu mudah katanya. Karena kitab karangannya itu banyak, karena terpicu dengan Hanafi ini, kompetisi Hanafi ini. Kita ini nggak ada kayak gitu, susah mau cari Illatul Masail itu tidak semudah madhabnya Syafi'i. Ulama-ulama kami tidak sebanyak ulama-ulama madhab Anda. Apalagi yang madhabnya Hambali, nggak banyak. Tambah nggak banyak. Anda kalau mengetahui Arab Saudi? Baru-baru saja, ya. Arab Saudi itu menggunakan mazhab Hambali kan bukan negara lama kan, bukan negara-negara baru aja, mungkin sekitar 150 tahun ya. Ya ini baru mungkin ulama-ulama Hambali yang sekarang baru fokus untuk mengarang kitab-kitab fikih yang mana sudah didahului oleh mazhab Syafi'i sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Ini kan tidak bisa dibandingkan ya. Ngejarnya susah. Dan Anda mesti mengetahui sebagian ulama, saya lupa siapa, Ibn Majah apa siapa, saya lupa ya nih, mengatakan Imam Ahmad bin Hambal bukan mujtahid. Mazhab yang muktabar hanya 3. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal bukan mazhab yang muktabar. Ada yang mengatakan semacam itu, yakni Imam Ahmad bin Hambal muhaddits walaisa mujtahid. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Alal mu'tamad, Imam Ahmad bin Hambal adalah mujtahid mutlak dan mempunyai madhab yang khas untuk beliau sendiri. Cuma wallahu a'lam jangan dibandingkan dengan madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Itu menurut saya berbeda level. Persebarannya kira-kira secara highlight, Hanafi itu negara mana-mana yang paling Hanafi banyak? itu biasanya India itu Hanafi semua, kecuali ada tempat apa itu? Fathul Mu'in itu apa? Malbari. Al-Malibari itu satu provinsi semuanya Syafi'i, tapi yang lainnya semuanya Hanafi semua. Bayangkan India tok lu berapa sudah itu adanya. Penduduk terbanyak di dunia. Dan saya dengar juga Cina pun Hanafi. Orang muslim Cina tuh muslimnya enggak sedikit loh. Sekitar 100 sampai 200 juta juga. Sudah setara dengan orang Indonesia. Ya, ini sekitar 100 jutaan muslimnya orang-orang China itu. Terus daerah Turki itu 70% orang Turki Hanafi. Orang Turki itu Hanafi semua. Kemudian daerah-daerah Tajikistan itu banyak yang Rusia itu banyak yang Hanafi, ya. Nih dari situ saya kira sudah kelihatan, ya, nih peta lebih banyaknya Hanafi daripada Syafi'i. Syafi'i itu orang-orang Arab, mayoritas Syafi'i semua, ya, nih Yaman, Irak, Sudan Maliki. Sudan banyak yang Maliki. Suriah banyak yang Syafi'i, tapi ada beberapa yang Hanafi. Mesir itu Syafi'i semua. Dulu Mesir itu Malikiyul Madhab. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, semuanya berubah menjadi Syafi'i. Ada yang mengatakan, ada satu ulama madhab Maliki itu melihat kok madhab Maliki di Mesir
semakin menyusut. Sebabnya adalah Imam Syafi'i ini. Akhirnya satu orang mazhab Maliki datang ke salah seorang wali dalam mazhab Maliki mendoakan Imam Syafi'i agar mati. Oh gitu. Kenapa? Wallahi, lau asyhada syab kan ya, lau asyhada rajul lam yabqa mazhabul Malik. Mazhab Malik akan pupus, akan punah. Didoakan semoga Allah mencabut nyawanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengar. Doanya ini akan sampai beberapa hari lagi. Itu benar. Imam Syafi'i meninggal beberapa hari setelah didoakan itu. Ceritanya semacam itu. Anda boleh percaya, boleh tidak. Kalau tapi, Eropa macam-macam. Dulu pernah Syafi'i, kemudian akhir-akhir ini katanya banyak sadah Malikiyah yang datang. Dan lil asaf banyak juga yang Wahabi ya. Ini banyak juga yang mazhabnya Hambali, tapi bukan Hambali yang murni, Hambali yang Wahabi ya. Hambali yang plesteran, Hambali yang Wahabi ya. Ini Hambali yang bagus tuh namanya Fudolaul Hanabilah. Oh gitu. Fudolaul Hanabilah, ini Hanabilah yang best karena mujassimah di dalam mazhab Hambali lebih banyak daripada mujassimah di mazhab selain Hambali. Bukan saya yang mengatakan, dinukil oleh Mbah Fadl As-Sanori dalam kitabnya beliau Syarah Kawakibul Lama. Oh, kapan-kapan kita. Ini menarik ini ngomong soal madhab-madhab bersama Habib Ali. Nanti kapan-kapan ya kadang-kadang ngomong yang gak berat gitu, soal mutakalimin pindah ke soal fikih. Soal fikih. Ya, soal fikih ini soal yang paling diminati oleh para penonton, sangat dicari terus oleh penonton, sehingga kapan-kapan kita perlu membahas ini insyaallah. Ya, terima kasih teman-teman, semoga kita bisa bertemu dengan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.